Di suatu pagi yang indah, di sebuah negeri yang indah pula, hiduplah seorang ibu muda bernama Cindy. Di usianya yang masih 23 tahun, Ibu Cindy sudah memiliki anak berusia 1 tahun 2 bulan. Pagi itu, Bu Cindy dan ibu-ibu lainnya sedang berkumpul di tukang sayur. Halo Ibu Cindy. Hai, Udah lama nggak Bu. kelihatan nih. Kita nih sibuk ngurusin anak. Oh, Bu Cindy anaknya udah gede ya, udah 1 tahun setengah. Apa berapa sih Bu Ya, umurnya? 1 tahun 2 bulan. Oh, 1 tahun 2 bulan, yang katanya 1,5 lah, udah gede anaknya. Ya Kalau aku ribet, jadi lagi aktif-aktifnya anakku. Mau Oh, nemenin udah apa, Bu? Mbak. Iya, Bu cari Cindy, lagi tahu anak Bu ya, Bu Cindy. Cindy. Punya adik tuh. Oh, ini pusing banget nih. Oh, Anak satu aja udah nanti berhasil banget. Ih, jangan, apa-apa. lagi masih Nanti kan muda, kalau harus misalnya digaspol. masih deket kan, Ya, Bu. Mumpung masih kalau muda ya, misalnya Bu. Jadi nanti kalau pas udah nanti tua, pas anak anaknya udah udah pada gede, kamu gede-gede. masih muda. Ih, nggak mau ah. Capek aku. Aduh, ini ibu-ibu Ya kan, kenapa sih kamu baru ribut-ribut? nih. Ada apa nih, Bu? Bu RT. Itu Iya, lagi Bu Cindy, anaknya udah gede, aku suruh ambil. Oh, emang udah segede apa, Bu, anaknya? 1 tahun 2 bulan, Bu. 1 tahun 2 bulan Udah emang gede, masih Bu. kecil itu, Bu. Ya ampun, Iya. emang udah mau punya adik? Gak mau lah, capek ngurusnya. Oh, masih belum mau tuh kok Bu Cindy, maksa-maksa Bu Cindy nih buat punya Iya. adik. Ini ya, Mbak, kemarin aku sempet denger tuh ada Mbak-mbak dari mana ya, BKKBN kayaknya, ada nyebut-nyebut KB ya? Kayaknya aku pernah dengar KB itu, coba tanya-tanya deh Mbak kalau misalnya masih mau ditunda dulu itu adiknya. Tapi aku Soalnya udah sayang pakai masih KB kecil. sih. Pakai apa pakai Mbak? Sih, Bu. Pakai pil. Pusing. Oh, pakai pil. Oh, coba deh konsul sama Bu Bidan. Kayaknya bisa deh tanya-tanya tentang KB ke Bu Bidan. Oh gitu Kemarin ya. dengar dari Mbak-mbak BKKBN itu. Ada nyebut-nyebut KB. Kayaknya cocok deh buat Mbak Dea. Berarti konsulnya sama Bu Bidan Marni yang di puskesmas atau dengan siapa? Ya, sama Bu Bidan Marni aja. Itu biasa ada tuh di puskesmas sampai sore. Oh gitu. Ya udah, aku pulang dulu ya semua. Ya, hati-hati. Sepulangnya dari tukang sayur, Ibu Cindy mengajak suaminya, Bapak Irsyam, untuk pergi ke puskesmas. Mas, 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 Ya, Bang. ya. Mas, temenin aku ke puskesmas dong, Mas. Gimana, Di puskesmas, ketemu Bu Bidan. Ma? Mas, di mana sih, Mas? Oh, Toilet ya, Mas? oke, lagi di dapur nih, bentar. Cepetan, Ya, jangan ya. lama. Nanti Bu Bidannya Ya, pulang. gimana, Ma? Ya, gimana? Ayo cepetan ke puskesmas. Lalu, Oke. mereka pun berangkat ke puskesmas. Sesampainya di puskesmas, mereka disambut dengan ramah oleh Ibu Bidan. Racam. Permisi. Ya, Ibu silakan masuk. Ya, Ibu. Silakan duduk, Bu. Pak. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu perkenalkan saya dengan Mirna. Kebetulan saya bidan di puskesmas ini. Jadi kalau misalnya ada masalah kesehatan reproduksi Ibu, bisa konsultasikan dengan kami. Insya Allah saya akan bantu semampu saya. Oh ya, jadi Ibu sebelumnya maaf kalau boleh tahu atas nama siapa ya? Ibu Cindy. Oh, Ibu Cindy. Baik, Ibu Cindy ada yang bisa saya bantu? Gini loh Bu Bidan, saya ini kan pakai pil ya. Terus ngerasa nggak cocok gitu. Setiap minumnya tuh malamnya pusing kepalaku. Oh, kalau boleh tahu Bu, Ibu Cindy ini umurnya berapa ya sekarang? 23 tahun. 23 tahun. Anaknya udah berapa, Bu? Baru 1.
Oh, 1. Umurnya sekarang berapa? Sekarang umur anak saya 1 tahun 2 bulan. Oh, baru 1 tahun 2 bulan, Bu. Ya, Jadi Bu. semestinya itu ibu tuh kalau misalnya nggak cocok pakai pil, semestinya pakai alat kontrasepsi lain dulu, Bu ya. Soalnya anak ibu masih kecil, sayang soalnya masih perlu perhatian khusus dari mama sama bapaknya. Iya, Terus pil pun saya rasa bikin gemuk. Suami saya nanti berpaling loh, Ibu. iya tenang Bu, ada metode Mama kontrasepsi biasa lain. aja. Itu kata Masnya bisa aja. Jadi begini Bu, kenapa kami menyarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi? Soalnya eh, mas anak ibu itu masih dalam masa pertumbuhan, masih periode emasnya Bu, golden periodnya, di mana dia itu masa saraf otaknya lagi baik-baiknya, jadi masih perlu pendampingan yang baik dari ibunya. Kemudian juga pemenuhan gizinya masih perlu. Bagaimana ibu stimulasi anaknya supaya dia nantinya bebas stunting Bu ya, supaya bisa bersaing dengan sekolahnya. Jadi Bu, kami di sini ada beberapa metode kontrasepsi yang kami sarankan berdasarkan kelompok umurnya. Kalau misalnya untuk yang usia di bawah 20 tahun itu disarankan hanya menggunakan dulu tunda kehamilannya, menggunakan pil, kemudian menggunakan suntik, kemudian alat kontrasepsi dalam rahim. Terus untuk ibu-ibu yang usia 20 tahun itu, kami sarankan itu menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim yang IUD tadi Bu ya. Kemudian juga ada suntikan, kemudian pil juga. Kalau ibu ini yang masih usia 23 tahun, kami sarankan untuk IUD Bu, implan, suntikan, dan pil. Kecuali kalau misalnya dia untuk misalnya ada tetangganya ibu yang sudah 35 tahun ke atas, kemudian dia sudah mantap tidak mau anak lagi, jadi kami akan sarankan itu untuk dia metode operasi wanita ataupun juga metode operasi pria. Tapi untuk ibu saat ini kami sarankan ibu gunakan IUD, implan atau suntikan kalau misalnya ibu nggak cocok sama pil, Bu ya. Oh gitu. Jadi Bu, perlu ibu tahu ya kalau misalnya metode kontrasepsi itu ada macam-macam Bu, nggak hanya pil aja, tapi mungkin ibu udah pernah dengar ya sebelumnya di tempat tinggal ibu, sekitaran ibu misalnya metode kontrasepsi apa aja tuh Bu? Kalau saya yang pernah dengar itu kan suntik sama susu. Kalau pil kan udah pernah saya pakai ya. Terus sama kondom, tapi suami saya nggak mau pakai kondom. Gitu ya. Iya. Nggak mantap Bu soalnya. Bidan. Nggak enak kalau pakai kondom Bu Bidan. Baik. Kalau misalnya seperti itu Bu, saya jelaskan dulu ada beberapa metode kontrasepsi, ada yang hormonal dan ada yang non hormonal Bu. Saya tadi sudah sebutkan beberapa. Kemudian ini saya golongkan ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Yang hormonal itu ada suntik, kemudian juga ada pil, kemudian ada implan. Kalau suntik dan pil itu terbagi lagi Bu, ada yang progestin, kemudian ada yang kombinasi. Kalau yang progestin ini Bu, ini yang cocok untuk yang ibu lagi menyusui. Ibu kan masih menyusui ya? Iya, masih. Jadi kalau misalnya ibu mau suntik, kalau misalnya nggak bercocok sama pil ya, ibu mungkin sebelumnya pakai pil apa ya, kalau boleh tahu? Progestin. Progestin. Baik Bu, kalau misalnya progestin itu memang dia nggak mengganggu produksi ASI Bu. Terus juga kalau misalnya suntikan, kalau yang kombinasi itu yang mengganggu ASI, yang nggak disarankan untuk ibu menyusui. Kemudian ada implan atau yang tadi ibu sebut susu. Iya. Ya itu juga mengandung hormon Bu, itu yang biasanya. Implan ya? Biasanya orang-orang medis menyebutnya implan, biasanya beredar di masyarakat susu, tapi bendanya sama kok Bu. Hasilnya juga sama, efek sampingnya juga sama. Kalau implan itu dia yang dipakai yang di sini loh, yang di tangannya itu loh, terus dikasih masuk batang. Nah itu dia mengandung hormon yang efektivitasnya itu 3-5 tahun. Terus ini khasiatnya manfaat implan ini dibandingkan dengan suntik dan pil tadi itu, dia itu kita nggak usah bolak-balik lagi ke puskesmas untuk suntik 3 bulan, misalnya 1 bulan suntik lagi, balik lagi suntik lagi.
Jadi ataupun pil misalnya, ibu nggak usah lagi repot-repot tiap malam harus ada pasang alarm setiap jam 7 harus makan obat lagi supaya efektivitasnya tetap terjaga. Tapi kalau implan Bu, dia efektivitasnya 3 sampai 5 tahun. Ibu nggak usah lagi bolak-balik puskesmas atau pasang alarm untuk makan obat lagi gitu. Tapi Bu ya. benar nggak Bu kalau implan ini bisa lari ke jantung katanya, saya pernah dengar. Enggak Bu, itu hanya mitos. Yang benarnya itu implan itu kan dipasang di bawah kulit di atas otot. Kalau dipasang sama binatang lagi, insya Allah dia itu akan tetap di situ aja, nggak Berarti jalan-jalan. bisa lari Itu ya? nggak usah percaya. Iya, itu mitos Bu. Nggak ada itu implan sampai jalan ke jantung, kan nggak ada kakinya. Benar juga ya Bu Bidan. Terus Ibu yang mungkin Ibu tadi bilang bahwa pil ini bikin gemuk Bu ya, soalnya dia kan mengandung hormon. Kalau dia mengandung hormon itu kan Bu, dia menimbulkan efek samping seperti misalnya bertambah berat badannya, atau sekali kurus, atau dia berjerawat, atau tumbuh flek-fleknya, muncul flek-fleknya gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang cocok kok Bu, soalnya kan kadar hormon di tiap orang-orang itu beda-beda Bu. Jadi kadang ada yang cocok, kadang ada juga yang tidak cocok. Tapi kalau misalnya Ibu mau yang nggak ada efek samping, yang mantap, itu pakai IUD. Pakai IUD Bu, IUD itu non hormonal. Iya, iya. Soalnya Kalau implan enggak ya? soal kontrasepsi dipasangnya dalam rahim, kemudian implan kenapa? Implan hormonal ya, yang bisa bikin gemuk juga ya? Hormonal Bu, dia itu termasuk dalam hormonal yang temannya suntik dan pil tadi. Kalau IUD ini temannya kondom yang nggak pakai hormon. Jadi dia itu nggak menimbulkan efek samping, soalnya dia nggak mengandung hormon, dipasang di dalam rahim ibu. Ini ibu bisa lihat dia bentuknya seperti ini, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam rahim ibu, kemudian dia akan mencegah terjadinya kalau biasanya itu kan kalau hamil itu terjadi kehamilan karena bertemunya sel telurnya ibu sama sel spermanya bapak. Tapi kalau pakai ini itu dicegah untuk terjadinya pembuahan. Ibu bisa cek, misalnya ini kan ada benangnya Bu ya. Setiap kecil itu bisa dicek, setiap buang air kecil bisa dicek bagaimana. Ini juga nggak mengganggu kok kalau misalnya dalam proses hubungan sama istri juga nggak mengganggu kalau misalnya dipasang sama bidan terlatih Bu. Ya seperti itu Bu. Jadi Ibu nih, jadi bagaimana Bu? Dari penjelasan tadi apakah ada gitu rencananya Ibu mau pasang kontrasepsi apa? Saya sih tertariknya dengan IUD sih, biar nggak bikin gemuk juga. Gimana Mas? Ya terserah Mama aja. Tapi kalau IUD itu nanti pada saat berhubungan tuh mengganggu nggak ya Bu Bidan ya? Insya Allah enggak Kak. Dia memang sudah didesain sedemikian rupa, kemudian juga apabila dipasang oleh bidan terlatih, insya Allah nggak akan mengganggu dalam proses hubungan bapak dengan ibu nantinya gitu. Gitu. Ya baiklah. Pasangnya kira-kira bisanya kapan ya Bu Bidan? Oh, bisa sekarang kalau misalnya ibu mau bisa dicek dulu kondisi kesehatannya bagaimana. Kemudian kalau misalnya bisa, ibu bisa pasang sekarang. Bisa saya bantu untuk prosesnya. Tapi tadi malam saya minum pil Bu Bidan. Gimana tuh Bu Bidan? Oh, minum pil ya. Mungkin ibu bisa cek kesehatan dulu ya di bidan sebelah gimana. Kalau misalnya memang nggak memungkinkan, nanti ibu bisa balik besok lagi. Tapi kalau misalnya bisa langsung dipasang, ayolah kita pasang supaya kalau misalnya bentar malam tuh ibu sama bapaknya ketemu kan nggak was-was lagi, Bu ya. Gimana Bu? Gimana Pak? Gimana Mas? Atau kita pulang dulu aja kali ya Mas? Ya terserah Mama, kan Papa cuma nganter. Kita pikir-pikir aja dulu ya Mas. Di rumah. Apapun keputusan Mama, Papa setuju kok.
Ya udah Ya. Bu Bidan, nanti aja dulu ya Bu Bidan. Bapak dengan ini silahkan konsultasi dulu, diskusi di rumah. Kalau misalnya sudah ada kesepakatan, boleh balik lagi ke sini. Tapi ingat Bu ya, ingat jangan sampai ketemu nanti jadi loh. Siap Bu Bidan. Ya, Ya. saya puasa dulu Bu Bidan. Baik, kasih. Terima kasih Bu Ditunggu Bidan. lagi ya kedatangan selanjutnya. Ya Bu Bidan, makasih Bu Bidan. Kemudian, Ibu Cindy dan Bapak Irsyam pun pulang ke rumah dan mereka berdiskusi. Mas. 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 Ya, Gimana nih Mas jadinya? Mas tanya teman Mas dulu ya. Boleh, boleh. Oke, Mas mau telepon Mas Agus dulu nih. Mau tanya dulu nih. Soalnya katanya Kok putus? dia itu pasang Ayudi. Kring, 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 kring. Halo Mas Agus. Ya, Mas Irsam, halo. Halo, Mas Halo Mas Irsam. Agus. Ya, gimana Mas Irsam? Yo, piye kabar? Kabarnya baik. Gimana dengan Mas Irsam? Mas, istrimu itu pasang Ayudi ya, Mas? Pakai Ayudi, Mas. Pakai Ayudi benar, ya. Oh, gimana, Mas? Selama pakai Ayudi ada masalah nggak, Mas? Enggak, Mas. Sejauh ini aman, terkendali. Hubungan juga enak, Mas. Nggak ada masalah tentang itu. Oh, Gimana? Istri Mas Irsam pengen Ayudi juga? nggak mengganggu ya pada saat berhubungannya, Mas? Sama sekali nggak mengganggu Mas Irsam. Kenikmatan tetap nikmat kok. Oh, gitu. Nggak ada masalah. Udah, nggak Oke, apa-apa. soalnya Istrinya ini pakai istriku Ayudi nih aja. mau pasang Ayudi, makanya tak konsul dulu ke Mas kan. Iya, nggak apa-apa Oke, Mas siap, Irsam. Mas. Makasih, ya, Mas. Ya, sama-sama Mas Irsam. Monggo, silakan. Mana Mas? Mama, ya udah, Ma, pasang Ayudi aja, Ma. Jadi kapan mau pasangnya Mas? Terserah Mama, tahun depan juga boleh. Nanti keburu punya adik loh Mas. Ya udah, makanya besok lah. Besok aja ya Apa Mas. nggak tahan nih, Ma? Iya. Besok Papa temenin. Lanjut. Apa lagi nih? Akhirnya, Ibu Cindy dan Bapak Irsyam pun mantap menggunakan kontrasepsi IUD dan berkunjung ulang ke puskesmas. Demikianlah kisah Ibu Cindy. Ayo ikut KB, berencana itu keren.